Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Alilah Yasmin dengan NIM 386 dan rekan saya yang bernama Aralia Farel Gilbert Muhammad Mafin dengan NIM 345. Di sini kami akan membahas tentang viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, peran korban seringkali terabaikan atau minim perhatian dengan fokus utama yang cenderung pada pelaku kejahatan dan penegakan hukum. Namun, pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan kebutuhan korban merupakan aspek penting dalam memperbaiki keadilan dalam sistem peradilan. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris victimology yang berasal dari bahasa Latin, yaitu victima yang berarti korban, sedangkan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan merupakan anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang status sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan. Viktimologi dan sistem peradilan pidana merupakan hubungan yang erat karena keduanya berfokus pada korban kejahatan. Hubungan ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, perlindungan korban. Di sini viktimologi menekankan perlunya perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mengakses proses peradilan dengan nyaman dan aman. Lalu yang kedua, ada pemberian suara pada korban. Viktimologi mendorong pemberian suara kepada korban dalam proses peradilan pidana. Ini berarti memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka, kebutuhan mereka, dan dampak yang mereka alami akibat kejahatan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada kompensasi dan restitusi. Konsep viktimologi di sini menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang adil kepada korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa korban menerima restitusi yang layak dari pelaku kejahatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang mereka alami. Lalu yang keempat ada pemulihan korban. Viktimologi dan sistem peradilan pidana sama-sama peduli terhadap proses pemulihan korban setelah menjadi korban kejahatan. Ini melibatkan akses korban ke layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis mereka. Lalu yang kelima ada penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan memahami pengalaman dan kebutuhan korban, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum. Dengan memperhitungkan perspektif korban, proses peradilan dapat menjadi lebih responsif, adil, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan pidana menggarisbawahi bahwa pentingnya memperlakukan korban kejahatan dengan hormat dan memberikan perhatian yang layak kepada kebutuhan mereka dalam proses peradilan. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Lalu pembahasan selanjutnya ada teori-teori terkait viktimologi dalam aplikasinya dalam konteks hukum pidana. Teori-teori terkait viktimologi dan aplikasinya dalam konteks hukum pidana merupakan yang pertama ada teori stressor response. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan mengalami stresor atau faktor-faktor yang menimbulkan stres sebagai akibat dari kejahatan yang mereka alami dan merespon stresor tersebut dengan berbagai cara. Dalam konteks hukum pidana, pemahaman tentang teori ini dapat membantu dalam menilai dampak psikologis yang dialami korban kejahatan dan merancang
respon yang sesuai dari sistem peradilan. Lalu yang kedua ada teori coping. Teori ini memeriksa strategi yang digunakan oleh korban untuk mengatasi stres dan trauma yang mereka alami setelah menjadi korban kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, pemahaman tentang teori coping ini dapat membantu dalam merancang program intervensi dan pemulihan yang sesuai bagi korban. Lalu yang ketiga ada teori kelayakan. Teori ini menekankan pentingnya persepsi korban tentang apakah mereka layak mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana, memahami teori kelayakan dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan memenuhi kebutuhan dan harapan korban kejahatan. Lalu yang keempat ada teori empowerment. Teori ini menyoroti pentingnya memberdayakan korban kejahatan agar merasa memiliki kontrol atas situasi mereka dan memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam konteks hukum pidana, penerapan teori pemberdayaan dapat membantu dan memberikan korban rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Lalu ada teori yang terakhir yaitu keadilan restoratif. Teori ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu dalam mempromosikan pemulihan korban, serta memperbaiki keadaan sosial yang terganggu oleh kejahatan. Penerapan teori-teori tersebut dalam konteks hukum pidana dapat membantu dalam merancang kebijakan, program, dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban kejahatan. Dengan demikian, teori-teori viktimologi tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman korban, tetapi juga memberikan landasan untuk perubahan yang positif dalam sistem peradilan pidana. Lalu pembahasan selanjutnya ada peran viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Yang pertama ada hak untuk diberi informasi. Korban memiliki hak untuk diberi informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum yang sedang berlangsung, dan perkembangan kasus kejahatan yang mereka alami. Ini termasuk informasi tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan layanan korban. Lalu yang kedua ada hak berpartisipasi. Korban harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian, penyampaian pandangan mereka tentang hukuman yang diusulkan, dan mengajukan permohonan ganti rugi. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Lalu yang ketiga ada perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Korban harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari pemberian kesaksian atau berpartisipasi dalam proses hukum. Lalu yang keempat ada akses ke layanan dukungan. Korban harus diberikan akses ke layanan dukungan, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan emosional. Ini membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami dan memfasilitasi proses pemulihan mereka. Lalu yang kelima ada kompensasi dan restitusi. Korban memiliki hak untuk menerima kompensasi dan restitusi yang adil dari pelaku kejahatan sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa proses pemulihan korban tidak hanya melibatkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengakui dan mengganti kerugian yang mereka alami. Lalu yang keenam ada pengakuan atas pengalaman korban, yaitu penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengakui dan memperhitungkan pengalaman korban dalam proses peradilan. Ini dapat mencangkup mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dalam penentuan hukuman terhadap pelaku dan memastikan bahwa perspektif korban ini dapat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil dan manusiawi. Dengan memastikan perlindungan yang efektif bagi korban, sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya akan
dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi yang dimulai oleh rekan saya, Amanda Dela Yasmin. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Araria Farafilbert Muhammad Mufin dengan NIM terakhir 345. Dengan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi dengan poin penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban merupakan pendekatan yang menempatkan dalam pusat proses peradilan pidana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan korban. Yang pertama, penentuan hukuman yang proporsional, yang berarti sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Ini berarti mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan, kerugian yang dialami korban, serta faktor-faktor lain yang relevan dan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai. Yang kedua, konsultasi dengan korban. Pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonsultasikan keputusan hukuman kepada korban, termasuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka tentang jenis hukuman yang diusulkan. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Lalu ada kompensasi dan restitusi. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Ini mencakup kompensasi untuk kerusakan material dan imaterial, serta restitusi untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Lalu yang keempat ada program rehabilitasi dan pengampunan. Selain hukuman yang bersifat punitif, sistem peradilan pidana juga dapat mempertimbangkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Pemberian pengampunan kepada pelaku yang menunjukkan pertaubatan dan memperbaiki perilaku mereka juga dapat menjadi pertimbangan. Yang terakhir ada perlindungan korban dan risiko lanjutan. Dalam menentukan hukuman, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan perlindungan korban dari risiko lanjutan yang mungkin dihadapi dari pelaku kejahatan, termasuk risiko kekerasan, balasan, atau pengulangan kejahatan. Ini mungkin melibatkan bantuan hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan korban dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan, sistem peradilan pidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga memastikan bahwa korban merasa diakui dan didukung dalam proses hukum yang merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Lalu poin D, ada dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan. Dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan sangat signifikan karena viktimologi membawa perhatian kepada korban kejahatan dan memperkuat perlindungan serta keadilan bagi mereka dalam proses peradilan. Berikut adalah beberapa dampak utama viktimologi dalam penegakan hukum dan keadilan. 1. Perubahan fokus dari pelaku ke korban. Viktimologi menggeser fokus dari pelaku kejahatan ke korban, mengakui pentingnya memahami pengalaman, kebutuhan, dan hak-hak korban dalam proses peradilan. Hal ini mengubah paradigma tradisional yang lebih sering memprioritaskan pelaku kejahatan. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pemahaman. Dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti trauma korban, hak korban, dan perlindungan korban, viktimologi meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan praktisi hukum, hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum tentang pentingnya memperhitungkan korban dalam sistem peradilan. Yang ketiga, ada penyedia layanan dan dukungan yang lebih baik. Konsep viktimologi mendorong peningkatan dalam penyediaan layanan dan dukungan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan. Ini mencakup layanan konseling, bantuan hukum, perlindungan saksi, dan sumber daya lainnya yang membantu korban mengatasi dampak kejahatan dan berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. 4. Peningkatan perlindungan korban. Dengan memahami lebih baik tentang dampak kejahatan dan kebutuhan korban, sistem peradilan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan korban dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang mungkin akan mereka hadapi.
Hal ini mencakup peningkatan keamanan fisik dan emosional bagi korban yang terlibat dalam proses peradilan. Yang kelima, pemberian suara kepada korban dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan viktimologi, korban diberikan kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam pengambilan keputusan hukum yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini memberikan pengakuan atas pengalaman korban dan memperkuat rasa keadilan dalam proses peradilan. Yang keenam, pengembangan kebijakan yang lebih ramah kepada korban. Konsep viktimologi mendorong pengembangan kebijakan hukum yang lebih ramah yang memperhitungkan kebutuhan hak dan kepentingan korban dalam sistem peradilan. Hal ini mencakup perubahan dalam regulasi hukum, proses pengadilan, dan program rehabilitasi yang lebih memperhatikan korban kejahatan. Dengan demikian, dampak viktimologi dalam penegakan hukum dan pengadilan adalah positif dan penting dalam memperkuat perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Poin E akan saya lanjutkan, membahas tentang analisis kasus-kasus hukum yang relevan yang melibatkan konsep viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa contoh kasus hukum yang relevan yang melibatkan konsep viktimologi dalam proses sistem peradilan pidana. Yang pertama, kasus pemerkosaan dengan fokus pada korban. Dalam kasus-kasus pemerkosaan, konsep viktimologi menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Contohnya, pengadilan dapat mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Yang kedua, kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, konsep viktimologi dapat digunakan untuk memahami siklus kekerasan dan trauma yang dialami korban. Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menetapkan perintah perlindungan atau hukuman terhadap pelaku kekerasan. Yang ketiga, kasus pemalsuan identitas dan penipuan. Dalam kasus-kasus pemalsuan identitas atau penipuan, korban sering mengalami kerugian finansial dan emosional yang signifikan. Konsep viktimologi memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan dampak kerugian tersebut dalam menentukan hukuman dan memastikan bahwa korban menerima restitusi yang adil dari pelaku. Yang keempat, kasus pengeroyokan atau kekerasan jalanan. Dalam kasus-kasus kekerasan jalanan atau pengeroyokan, korban sering mengalami luka fisik dan psikologis yang serius. Konsep viktimologi memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan tingkat keparahan luka dan dampaknya terhadap korban dalam menetapkan hukuman bagi pelaku. Yang kelima, kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dalam kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja, konsep viktimologi dapat digunakan untuk memengaruhi kasus traumatis yang dialami korban dan memastikan bahwa proses pengadilan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Ini termasuk memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara dan mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam menetapkan hukuman bagi pelaku. Melalui analisis kasus-kasus seperti ini, sistem peradilan pidana dapat memperkuat penerapan konsep viktimologi dalam praktikum sehari-hari dan memastikan bahwa sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan konsep viktimologi dalam sistem peradilan pidana, kita dapat meninjau kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang juga merupakan korban pelecehan seksual di tempat kerja. Kasus ini memunculkan berbagai pertimbangan tentang perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan. Di sini saya akan menjabarkan sedikit kasus tentang pembunuhan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pada tahun 2018 terjadi kasus pembunuhan yang mengguncang Indonesia, di mana seorang perempuan bernama Maya, yang nama aslinya disamarkan, ditemukan tewas di tempat kerjanya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Maya telah menjadi korban pelecehan seksual oleh atasan langsungnya di tempat kerja selama beberapa bulan sebelum kematiannya. Dalam pengadilan, konsep viktimologi menjadi relevan dalam memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan Maya sebagai korban diperhatikan secara memadai. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam kasus ini adalah dampak psikologis pada korban. Pengadilan mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami oleh Maya sebagai akibat dari pelecehan seksual yang dialami di tempat kerja. Ini termasuk rasa takut, stres, dan trauma yang mungkin dialaminya, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambilnya.
Yang kedua, pengaruh pelecehan seksual terhadap kematian. Konsep viktimologi digunakan untuk memahami hubungan antara pelecehan seksual yang Maya alami dan kematiannya. Meskipun tidak langsung terkait, pengadilan mempertimbangkan apakah pelecehan seksual tersebut mungkin telah menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental Maya dan kontribusi terhadap tragedi yang terjadi. Lalu keadilan bagi korban. Pengadilan menekankan pentingnya memberikan keadilan bagi Maya sebagai korban pelecehan seksual dan pembunuhan. Ini termasuk memberikan ruang bagi kesaksian dan pengalaman Maya serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku mempertimbangkan keseriusan, kejahatan, dan dampaknya kepada korban. Dalam kasus ini, konsep viktimologi landasan penting bagi proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa Maya diperlakukan dengan adil dan dihormati sebagai korban kejahatan. Ini mencakup pemahaman dan pengakuan atas dampak yang dialaminya sebagai korban pelecehan seksual, serta upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sesuai dalam menangani kasus ini. Akan saya lanjutkan dengan pembahasan terakhir dengan poin implikasi kebijakan dan praktis dari penelitian yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas peradilan pidana. Yang pertama, penyedia layanan dukung yang komprehensif. Berdasarkan penelitian viktimologi, penting untuk menyediakan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban kejahatan, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, bantuan hukum, dan dukungan emosional. Yang kedua, ada penguatan sistem perlindungan korban. Dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan korban, termasuk mekanisme perintah perlindungan, perlindungan aksi, dan pemantauan resiko. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan untuk praktisi hukum. Implikasi praktis dari penelitian viktimologi adanya perlu pelatihan dan pendidikan yang digunakan untuk praktisi hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, dan petugas penegak hukum tentang konsep viktimologi dan pentingnya memperhitungkan korban dalam proses peradilan. Lalu, meningkatkan kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah viktimologi dan perlindungan korban kejahatan. Kebijakan informasi dan kampanye sosialisasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak korban serta peran mereka dalam mendukung korban. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Arya Farel Filbert Muhammad Mufin dengan NIM 345 dan rekan saya Amanda Alilah Yasmin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.